Sebuah video saat petugas Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sukabumi berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika yang diduga jenis sabu ke dalam lapas. Penyelundupan tersebut terjadi saat layanan kunjungan tatap muka. Petugas berhasil mengamankan barang bukti sabu yang diduga dibawa oleh seorang pengunjung untuk diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan. Peristiwa ini bermula sekitar pukul 10:24 waktu Indonesia Barat saat petugas melakukan pengawasan di area ruang layanan kunjungan lapas kelas 2B Sukabumi. Petugas melihat adanya gerak-gerik mencurigakan antara seorang warga binaan pria dengan seorang pengunjung perempuan. Untuk memastikan dugaan tersebut, petugas meningkatkan pengawasan dengan memantau aktivitas keduanya melalui kamera pengawas atau CCTV. Setelah kegiatan kunjungan selesai, petugas meminta izin untuk melakukan pemeriksaan kembali terhadap warga binaan yang bersangkutan. Dari hasil penggeledahan terhadap warga binaan pria berinisial SIS berusia 21 tahun, petugas menemukan 2 bungkus lakban hitam yang dibungkus menggunakan kondom dan disimpan di saku bajunya. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, diketahui bahwa barang tersebut diduga dibawa masuk oleh seorang pengunjung perempuan berinisial AF berusia 20 tahun. Kepala Lapas kelas 2B Sukabumi Budi Hardiono menyebut pengunjung tersebut diduga menyembunyikan barang haram itu di dalam tubuhnya, tepatnya di bagian vagina, untuk mengecoh pemeriksaan petugas di pintu layanan kunjungan. Saat kunjungan berlangsung, barang tersebut diduga diserahkan kepada warga binaan yang dikunjunginya. Sekitar pukul 10:40 waktu Indonesia Barat, Kepala Lapas bersama petugas melakukan pembukaan dan pendokumentasian barang bukti. Hasil pemeriksaan menunjukkan 2 bungkus tersebut berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 59 gram bruto. Pihak lapas kemudian berkoordinasi dengan Satuan Reserse Narkoba Polres Sukabumi Kota untuk penanganan lebih lanjut. Sekitar pukul 11:10 waktu Indonesia Barat, petugas Satres Narkoba datang ke Lapas Sukabumi untuk melakukan proses serah terima barang bukti serta pihak yang diduga terlibat untuk kepentingan penyelidikan dan proses hukum. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyesuaikan izin utangan diri Taruna Tingkatan Nuranda Pengawai STB 4984 di Teknik Kesehatan A. Izin di sini saya akan melakukan presentasi di mana dalam pelajaran pengembangan organisasi. Saya akan menjelaskan masalah analisis dan solusi kasus penyelundupan narkoba di Lapas Sukabumi. Yang pertama, identifikasi masalah. Nah, lembaga masyarakatan itu sendiri memiliki fungsi utama dalam melakukan pembinaan narapidana sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban. Nah, saya memaparkan satu masalah di mana satu masalah tersebut ada di Lapas Sukabumi. Seorang wanita menyelundupkan sabu di alat kelamin untuk kekasih di Lapas Sukabumi. Kasus penyelundupan narkotika jenis sabu ini ke dalam lapas menunjukkan adanya kemahalan atau kelemahan sistem pengamanan lembaga masyarakatan. Modus penyelundupan yang dilakukan melalui alat kelamin menandakan bahwa prosedur pemeriksaan belum berjalan dengan secara optimal. Fenomena ini masih memiliki celah yang dapat dimanfaatkan untuk memasukkan barang-barang terlarang. Penyebab masalah yang ada, yang pertama sistem pemeriksaan dan sarana terbatas. Nah, prosedur pemeriksaan yang belum optimal dan memiliki celah keamanan kritis, keterbatasan teknologi juga yang ada membuat penyelundupan ini terjadi. Deteksi dini yang kurang atau masih dalam bentuk tradisional belum lebih modern menghambat upaya pencegahan yang efektif. Yang kedua, kompetensi SDM dan pengawasan yang sangat lemah. Kurangnya kompetensi petugas dalam deteksi modus baru lembaganya, integritas serta pengawasan internal dan eksternal pengunjung yang tidak memadai menciptakan kerentanan penyelundupan ini terjadi. Ketiga, interkoneksi antar faktor. Faktor-faktor kelemahan saling berkaitan menciptakan ekosistem kerentanan. Kombinasi kelemahan ini secara kolektif memperbesar peluang penyelundupan yang ada. Dalam diagnosis organisasi itu sendiri, saya menggunakan Minsky 7S Framework yang mencakup 7
elemen organisasi. Yang pertama strategi, yang kedua struktur, yang ketiga sistem, yang keempat serve value, keempat style, kelima staff, dan keenam skill. Di sini saya mengusulkan rekomendasi strategi untuk perubahan dalam pelayanan tersebut. Satu, yang pertama, peningkatan kompetensi SDM pada petugas pemasyarakatan. Nah, pengadaan program pelatihan spesifik untuk meningkatkan kapasitas petugas dalam mendeteksi modus penyeludupan narkoba yang terus berkembang dan mengantisipasi celah yang ada demi keamanan dan ketertiban di lapas. Yang kedua, penguatan budaya integritas. Nah, kompetensi petugas dalam mendeteksi modus baru, lemahnya integritas serta pengawasan internal dan eksternal atau itu pun pengunjung yang tidak memadai menciptakan kerentanan pada penyeludupan ini. Yang ketiga, evaluasi dan monitoring. Nah, mekanisme berkelanjutan untuk memastikan efektivitas perubahan, mengukur kemajuan dan melakukan tindakan korektif yang responsif. Dalam prosesnya, strategi pengamanan lapas harus berbasis risk-based security. Yang kedua, mengantisipasi berbagai modus penyeludupan. Ketiga, memanfaatkan teknologi keamanan yang ada seperti dalam kutipan Soliha dan Yuska 2023. Lanjut ke struktural itu sendiri, kurangnya koordinasi dan pengawasan internal menjadi celah utama penyeludupan seperti kutipan dalam Soliha dan Yuska 2023. Lanjut pada sistem ini sendiri, SOP harus berjalan dengan semestinya. Kedua, teknologi dipergunakan dengan baik seperti X-ray atau body screener. Yang ketiga, sistem kontrol barang masuk itu harus jelas seperti kutipan Julia et al 2025. Lanjut dengan serve value. Nilai-nilai pelayanan prima harus diterapkan bagi petugas pemasyarakatan. Lanjut ke integritas dan anti narkoba seperti kutipan Purnomo et al 2025. Lanjut style. Style ini adalah gaya kedisiplinan di mana petugas pemasyarakatan harus bersikap tegas dan preventif terhadap apapun untuk mengurangi penyeludupan yang ada seperti narkoba, HP dan sebagainya macamnya. Dan juga berinteraksi pengawasan dan pengamanan petugas seperti kutipan Samsuragana dan Jularsa 2026. Lanjut pada staff itu sendiri memiliki kualitas yang sangat baik dan kompetensi SDM lapas yang sangat tinggi seperti kutipan Soliha dan Yuska 2025. Skill ini sendiri merupakan keterampilan dari petugas pemasyarakatan untuk dalam penjagaan, dalam deteksi dini, menggunakan teknologi keamanan yang ada, serta analisa risiko atau mengantisipasi penyeludupan yang ada seperti kutipan Layola dan Jarodi 2025. Di sini saya menyimpulkan dari sistematika yang telah saya susun. Yang pertama, masalah sistematik. Penyeludupan narkoba adalah masalah sistematik yang berakar pada kelemahan pengamanan, prosedur, dan sumber daya manusia yang ada di lapas. Yang kedua, pendekatan holistik. Pendekatan holistik ini pendekatan pengembangan organisasi yang holistik yang sangat penting mencakup perbaikan sistem kompetensi SDM dan juga penguatan budaya integritas yang ada. Yang ketiga, peningkatan berkelanjutan. Perubahan ini diharapkan mewujudkan keamanan dan ketertiban yang berkelanjutan didukung oleh evaluasi dan monitoring untuk pencegahan di masa depan. Hasilnya, dalam strategi pencegahan narkoba belum maksimal. Nah, analisis menunjukkan bahwa pendekatan yang ada belum sepenuhnya efektif dalam mencegah peredaran narkoba di lapas Sukabumi ini. Yang kedua, kelemahan sistem dan skill keterampilan petugas sangatlah kurang. Terdapat celah dalam prosedur pemeriksaan dan terparah dengan kurangnya keterampilan petugas dalam mengidentifikasi modus operandi yang baru. Yang ketiga, penguatan integrasi dan budaya organisasi. Nilai-nilai integrasi dan budaya organisasi yang kuat sangat esensial untuk menciptakan sistem pengamanan yang efektif dan akuntabel. Sama nih, kita. Ayo. Timbangan enggak? Biasa bisa laporan langsung. Usia berapa? Udah di. Usia berapa? Susah apa ini? Licin. Enggak apa-apa, taruh aja di sini. Saya buka juga ya, Pak. Buka.
saja. Mau besok siapa saja? Kenapa lo bilang baru sekali ini? Kayaknya tadi sudah dipakai-pakai.